Halo, assalamualaikum dan salam sejahtera untuk para bestie. Kembali lagi bareng gua Albi Habibi di Petik Pengalaman Mistik. Kali ini gua akan menceritakan hantu yang ada di rumah sakit. Di sini ada dua kisah. Yang pertama berjudul Bangsal Tua dan kisah kedua berjudul Bangsal 13. Karena ini bertemakan yang sama, maka dijadikan satu video saja ya. Dan kisah ini diambil dari Thread X ya. Langsung aja yuk ke ceritanya. Check it out. Pada tahun 2003, seorang mahasiswa kedokteran bernama Arif menjalani koas di sebuah rumah sakit di kabupaten di daerah Jawa Tengah. Rumah sakit itu memiliki bangunan yang baru yang cukup modern, tapi di bagian belakang masih berdiri gedung tua peninggalan Belanda yang sudah lama tidak digunakan. Bangsal tua itu konon pernah dipakai untuk menampung pasien isolasi, namun ditutup sejak tahun 80-an. Suatu malam, Arif mendapatkan giliran jaga malam sendirian di ruang UGD. Sekitar pukul 1 dini hari, seorang perawat tua datang dan berkata lirih, "Mas, tolong antarkan pasien baru ini ke bangsa belakang ya, karena tempat di bangsal utama sudah penuh." Arif heran, setahu dia bangsa belakang sudah lama tidak dipakai. Namun karena perawat itu terlihat serius, ia menurut saja. Ia mendorong ranjang pasien dengan roda berderit melewati lorong gelap menuju bangsal tua. Di dalam, lampu neon redup menyala. Bangsal itu masih rapi, seakan baru saja digunakan. Ada beberapa pasien lain berbaring di ranjang-ranjang berderetan. Semua terlihat pucat, diam, dan hanya menatap kosong ke arah Arif. Saat ia meninggalkan pasien baru itu, salah satu pasien memanggil pelan, "Mas, jangan tinggalkan kami sendirian." Arif bergidik, tapi ia buru-buru kembali ke UGD. Keesokan paginya, ia bertanya kepada dokter senior, "Dok, kemarin saya antar pasien ke bangsal belakang. Kok ternyata masih dipakai ya?" Dokter itu menatapnya dengan wajah terkejut. "Bangsal belakang? Kamu yakin? Itu sudah 20 tahun ditutup. Semua pasien di sana sudah lama meninggal." Arif pun terdiam. Darahnya serasa berhenti mengalir. Tapi lebih menyeramkan lagi saat ia kembali ke ruang UGD. Ranjang pasien yang semalam ia dorong masih ada di sana, kosong dengan spray basah oleh bercak darah segar. Dan perawat tua yang menyuruhnya malam itu ternyata sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Cerita kedua, pada tahun 2001, sebuah rumah sakit di Jawa Timur dikenal angker karena mempunyai bangsal 13 yang sudah lama ditutup. Menurut cerita, di sanalah seorang perawat muda mati mengenaskan setelah kecelakaan lift. Tubuhnya remuk dari pinggang ke bawah, dan sejak itu sering muncul sesosok suster ngesot yang mengerang sambil menyeret tubuhnya di lorong. Malam itu Rani, seorang mahasiswi keperawatan, ditugaskan magang. Ia tidak percaya pada cerita mistis. Saat sedang jaga malam, salah satu pasien mengeluh melihat perawat berseragam putih yang melintas di lorong belakang. Rani pun penasaran dan nekat menelusuri lorong yang menuju bangsal 13. Suasana mencekam, bau obat bercampur dengan anyir karat besi. Bahkan lampu neon pun berkedip-kedip. Tiba-tiba terdengar suara drag seperti sesuatu diseret dari ujung lorong. Muncul sosok perawat berseragam putih lusuh. Rambutnya menutupi wajah. Darahnya mengalir dari bagian tubuhnya. Dia merayap perlahan. Tubuh bagian bawahnya hancur. Tulang-tulangnya menonjol. Rani mundur. Jantungnya berdegup kencang. Tapi suster itu mendekat sambil berbisik, "Kenapa kamu di sini?" Ketika jarak mereka semakin dekat, Rani menjerit. Tapi anehnya tidak ada seorang pun di ruang jaga yang mendengar. Keesokan harinya, Rani tidak kembali. Para perawat mencari ke seluruh ruangan, hingga akhirnya menemukan sepatu Rani tertinggal di depan pintu bangsal 13. Mereka memutuskan untuk membuka bangsal itu. Saat pintu yang berdebu itu didorong, terlihat deretan ranjang tua. Di salah satu ranjang itu ada Rani. Sudah terbaring memakai seragam putih lusuh. Wajahnya pucat dan tubuhnya hancur dari pinggang ke bawah. Sejak saat itu, setiap malam selalu ada suara drag terdengar makin sering di lorong rumah sakit itu. Dan para pasien mulai bercerita bahwa sekarang mereka melihat dua suster ngesot yang berkeliaran. Nah, semoga dua kisah horor tadi bisa cukup bikin merinding kalian semua. Dan jika di antara kalian ada kisah horor yang mau diceritakan, bisa kirim ke alamat email di bawah ini. Sekian dulu pengalaman mistik hari ini. Jangan lupa komen dan like-nya ya. Albi Habibie pamit. Assalamualaikum. Permios.